Baik Sobat Peduli, seperti tadi di awal perjumpaan ya, saya sampaikan bahwa di Apa Kabar Pare-Pare, manajemen berusaha untuk berupaya selalu ya setiap hari menghadirkan narasumber. Sekali lagi terima kasih buat manajemen yang sudah menghadirkan narasumber di Apa Kabar Pare-Pare, dan terima kasih juga buat narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih di sela-sela aktivitas dan kesibukannya sudah berkenan hadir. Sobat Peduli, bagi Anda yang sudah mengaktifkan live streaming saat ini ya di Radio Peduli, tentunya Anda sudah menyaksikan dua ya. Apa kalau perempuan kan Sri Kandi nih. Kalau laki-laki apa Arjuna kali ya. Baik Sobat Peduli, ada 0811459969, disilakan untuk Anda ya untuk ngobrol langsung dengan narasumber seputaran keimigrasian. Baik, saya sapa aja langsung ya Sobat Peduli ya narasumber kita untuk hari ini. Beliau dari keimigrasian Kota Pare-Pare ya. Saya sapa aja langsung ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Hairul Ikral Rusli, beliau adalah Kasih Tikim. Dan Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Andi M. Reza, beliau adalah Kasih Lalin Tikim, Kantor Imigrasi Kota Pare-Pare. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya baik. Ya gimana nih Pak, nih terima kasih berkenan hadir ya di sela-sela kesibukan ya. Saya yakin nih kalau yang namanya udah ngurusin imigrasi banyak sekali. Di sana ada yang urusin paspor, ada juga tentang izin kerja tenaga asing, ada juga pokoknya banyak di sana. Saya yakin seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara tentang tema hari ini adalah inovasi layanan keimigrasian ya. Kalau bicara tentang inovasi, apa sih inovasi keimigrasian saat ini yang lagi viral? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Radio Peduli Pare-Pare. Ya, terima kasih. Karena pada pagi hari ini kami sudah diundang datang ke kantor ini. Ini adalah salah satu hal yang baik karena kami juga selaku instansi pemerintah seharusnya memang sudah memperkenalkan layanan kami kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya dan seluas-luasnya mengenai layanan pemerintah yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah sendiri. Mengenai inovasi, kalau kita lihat inovasi adalah sesuatu hal yang diciptakan oleh individu maupun suatu kelompok yang memberikan suatu hal yang lebih daripada hal-hal rutinitas seperti biasanya, sehingga orang-orang yang merasakan inovasi itu dapat merasakan hal-hal yang lebih daripada seperti hal-hal yang dapat dirasakan setiap harinya. Untuk saat ini domain kami di kantor imigrasi kelas TPI Pare-Pare, pelayanan kami itu lebih banyak kepada arah untuk pelayanan kepada warga negara Indonesia sendiri. Walaupun memang seperti yang kita tahu, masyarakat luas pun tahu bahwasanya kantor imigrasi itu memiliki kewenangan terhadap orang asing maupun warga negara asing. Tetapi terkhusus di kantor imigrasi kelas 2 TPI Pare-Pare, adapun volume dan beban kerja kami itu lebih banyak bertumpu kepada pelayanan terhadap warga negara Indonesia. Salah satu dari layanan kami terhadap warga negara Indonesia yaitu adanya pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia yang kalau sehari-hari masyarakat tahu itu dengan nama paspor. Nah, karena domainnya pelayanan kami lebih banyak ke arah situ, maka oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Pare-Pare berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari pelayanan yang kami lakukan selama ini, kami berpikir kenapa tidak kami selayaknya kantor imigrasi Pare-Pare, instansi pemerintah, untuk menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal yang baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yang memberikan manfaat serta membantu. Nah, itulah kami ciptakan beberapa inovasi yang kami lihat atas dasar kebutuhan masyarakat selama ini yang mungkin tidak terakomodir oleh kegiatan kami atau program kami, maka kami ciptakanlah inovasi-inovasi tersebut. Adapun beberapa inovasi yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang berada di dalam wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Pare-Pare, dalam hal pemberian paspor, kalau boleh saya informasikan, sekarang kita punya program andalan ada 2. Yang pertama itu kami sebut dengan nama PAS7. PAS7 adalah singkatan dari paspor sampai ke tujuan. Nah, jadi masyarakat atau orang yang memohon untuk pembuatan paspor, dokumen perjalanan Republik Indonesia, selama ini itu datang ke kantor untuk mengajukan permohonan, dan setelah selesai
4 hari kerja setelah proses, mereka dapat langsung kembali datang ke kantor untuk mengambil paspornya yang sudah jadi. Tetapi kami lihat kendala-kendalanya bahwasanya masyarakat selama ini memohon paspor itu mempunyai kesibukan sendiri. Ya. Dalam artian punya kegiatan rutin sehari-hari yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga mungkin mempunyai kesempatan atau waktu yang kurang untuk dapat kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspornya yang sudah jadi. Maka kami ciptakanlah inovasi itu yang bernama Pas7. Pas7 adalah paspor sampai tujuan, di mana pemohon yang berdomisili di wilayah dalam kota Parepare itu tidak perlu lagi repot-repot untuk datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspornya yang sudah jadi setelah dilakukan proses wawancara serta pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari 4 hari kerja setelah hari itu. Jadi si pemohon ketika proses wawancara serta pengambilan biometrik, foto dan sidik jari itu cukup menginformasikan saja kepada petugas atau siapapun di dalam kantor bahwasanya ingin mendapatkan pelayanan inovasi Pas7 itu. Nah, dengan seperti itu nanti petugas akan akan mengumpulkan data-data beliau, data-data si pemohon ini berupa alamat lengkap, detailnya seperti nomor kontak yang bisa dihubungi, seperti jam berapa seharusnya atau sewajarnya bisa diantarkan. Nanti ketika paspor yang bersangkutan sudah jadi, nanti petugas dari kantor imigrasi akan menghubungi yang bersangkutan untuk diadakan pengantaran paspor langsung ke alamat yang dikonfirmasi oleh yang bersangkutan sendiri. Itu salah satu inovasinya. Nah, berangkat dari inovasi itu juga ternyata yang kita tahu selama ini masyarakat di era global sekarang ini, kalau dulu kita tahu kerja bangun subuh ya Mbak, bangun subuh, pagi kerja, sore udah petang, udah harusnya pulang gitu kan. Sudah selesai, ketika langit sudah gelap sudah selesai, kita harus istirahat. Nah, ternyata sekarang perkembangan dunia tidak seperti itu. Bahkan menuntut kita langit sudah gelap pun kita mulai kerja, sudah terang baru mulai tidur, malah kan seperti itu. Betul. Orang berangkat kerja pagi-pagi, ternyata kita baru mau tidur. Tidur cuma 10 menit bangun tidur lagi. Cuma 10 menit bangun lagi gitu. Jadi berangkat pagi, ternyata mereka pulang tuh tidak sore. Iya kan, pulang tidak sore. Mereka pulang itu makan sampai malam, mungkin jam 5, jam 6, jam 7 ya. Sewajarnya kita perhatikan, kita analisa selama ini, kebanyakan memang mengambil waktu lebih dari jam kerja mereka itu sampai setelah maghrib. Iya. Berarti itu inovasi Pas7 tadi itu ya. Iya. Kemudian lebih fokus pelayanan untuk warga negara Republik Indonesia, khususnya di Kota Parepare ini. Kota Parepare, seperti itu ya. Betul. Pelayanan untuk Kota Parepare saja, kemudian bagaimana dengan Hajat Taparan kayak Pinrang? Itu mereka ada sendiri atau mereka memang terfokusnya di kantor imigrasi Kota Parepare? Ya, untuk sementara yang bisa kami akomodir untuk inovasi itu, untuk pengantaran paspor itu untuk dalam wilayah Kota Parepare aja. Kota Parepare. Kalau yang Pas7-nya ya. Tapi untuk pelayanan seperti bikin paspor seperti itu cakupannya Hajat Taparan. Cakupannya Hajat Taparan. Kalau boleh kami jelaskan dulu, di kantor imigrasi itu wilayah kerjanya kita ada 8 kota dan kabupaten. Baik. Yang pertama sendiri itu Kota Parepare. Yang kedua Hajat Taparan itu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Baru, Kabupaten Wajo, Sengkang. Oh, Wajo. Iya. Baik. Kabupaten Sopeng, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Tanah Toraja. Oh, Tanah Toraja cakupan sampai ke sana. Jadi cakupan wilayah kerja kantor imigrasi Parepare itu pengawasannya dan pelayanannya itu meliputi 8 kota dan kabupaten ini. Ada kendala nggak, Pak? Ya, kendalanya tentu pertama jarak ya. Jarak yang pertama, kedua waktu, yang ketiga mungkin keterbatasan sumber daya kita, mungkin sumber daya manusia kita. Tapi semua itu dengan program yang baik dan jelas, terarah, terukur, serta analisa setiap bulannya, monitoring dan evaluasi dari kami sendiri, insya Allah selama ini bisa berjalan dengan baik dan terencana. Baik. Seperti itu. Kalau tadi kan inovasinya Pas7 ini khusus untuk Kota Parepare. Kota Parepare, betul. Apakah ada layanan umumnya dari Tanah Toraja tadi itu, cakupannya Toraja, Enrekang, kemudian Wajo, Sengkang, Sopeng gitu kan?
Mungkin kalau kisaran Pinrang oke lah, let's say bisa lah dia datang ke sini. Tapi kalau dari Tanah Toraja sana kurun waktu 4 hari katakan seperti itu. Ada nggak layanan bisa dikirim by kurir? Nah, kalau layanan untuk sampai saat ini karena keterbatasan sumber daya tadi kita belum ada. Belum ada. Tetapi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Nah, kalau untuk seperti itu saya serahkan langsung kepada Bapak Andi Muhammad Reza Iya. selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal. Iya. Beliau ini memang yang punya domain Domainnya. paspornya di Iya. kantor, Bu. Beliau ini. Silakan, Pak. Iya. Ini tadi terima kasih ya Sobat Peduli, ada 0811459969. Boleh ikutan ya, Anda boleh tanya tentang paspor meskipun Anda belum ada rencana mau keluar negeri. Bikin paspor juga nggak apa-apa gitu kan. Mungkin sewaktu-waktu ketika ada keluarga atau apa tiba-tiba ngajak ayo ke Singapura yuk gitu umpamanya, atau minimal ke Malaysia. Jadi tidak lagi menyelundupkan diri. Kan kebanyakan nih ke Malaysia nih banyak penyelundup nih gitu kan, tanpa paspor karena dekat gitu kan. Nah, bisa saja itu bagaimana? Ini kalau tadi kan dengan Pak Hairul Ikral Rusli, beliau adalah Kasih Tikim. Ini Kasih Tikim singkatan dari apa, Pak Ikrar? Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Agak panjang, Mbak. Agak panjang ya. Kolomnya nggak muat, jadi singkat aja. Tikim ya nggak apa-apa. Tapi ini kalau bicara berarti semuanya nih arahnya ke IT ya. Ke IT dengan kehumasan sebenarnya. Kehumasan, Betul. baik. Kemudian ini Bapak Andi Muhammad Reza, beliau adalah Kasih Lalin Talkim ya. Iya. Ini perpanjangan artinya apa nih Pak? Maksudnya Kasih Lalin Talkim nih. Kasih Lalin Talkim. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah diundang di radio ini. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya ini Kasih Lalin Talkim itu singkatan dari Lalu Lintas dan Izin Tinggal. Baik. Jadi mengenai paspor dan izin tinggal orang asing yang berada di Indonesia. Seperti kitas. Sekarang masih Ya, ada kitas ya Pak ya? Masih ada. Kitas terus Kitas, apalagi kitab. ya. Iya. Oh masih ada Masih seperti ada. itu. Nah ini kan kalau seandainya ada temuan-temuan nih Pak ya. Ya. Tadi pertanyaannya kan saya tentang bikin paspor gitu kan. Ranahnya. Ini paspor berlakunya 5 tahun ya Pak ya? Sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Saya mau bikin deh kayaknya nih Pak. Lumayan Bu, 10 tahun lumayan lama itu. Tapi luar biasa memang ini bukan hal yang menurut saya hal cerita kosong ya, inovasi yang dilakukan oleh Keimigrasian Kota Parepare karena 2 anak saya sudah bikin paspor Pak dan pelayanannya cepat luar biasa. Dan memang dari keimigrasiannya dia karena anak saya ini usianya maksudnya masih harus ada pengawasan orang tua, dari pihak keimigrasian tidak langsung mengiyakan bikin, tapi dia menghubungi saya melalui via telepon anak saya. Kemudian bercakap-cakap dengan saya, mengkonfirmasi bahwa anak saya mau bikin paspor, betul tidak, kemudian mau buat apa, buat kerja atau tidak, atau buat sekolah atau apa. Itu saya luar biasa apresiasi Pak. Saya mau plus dulu buat imigrasi Pak ya. Itu memang luar biasa gitu kan. Kemudian dan cepat memang, dan secara administrasi dia mengikuti prosedur, nggak seperti dulu Pak kalau lewat calo bikin kaget, bikin paspor tuh sampai 2 juta gitu kan. Ini sangat tidak seperti itu, betul-betul lewat prosedur gitu. Jadi terima kasih Pak kepada imigrasi yang betul-betul mudah-mudahan dipertahankan seperti itu terus ya Pak ya, untuk layanan kepada masyarakatnya. Kemudian tentang bikin paspor kan sudah 10 tahun, berarti 48 halaman ya Pak ya, Iya. untuk 10 tahun itu ya, 48 halaman. Lalu seperti apa sih apabila ada masyarakat yang melaporkan dia mengetahui bahwa ada pekerja asing entah dari negara apapun, entah Eropa, entah negara apa yang bekerja kemudian tidak ada izinnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini Pak? Ya. Terima kasih Ibu. Mengenai orang asing yang berada di Indonesia, itu ada seksi tersendiri di kantor kami. ya. Dia itu di seksi intelijen dan pengawasan orang asing. Orang asing. Apabila menemukan orang asing kayak begitu, bisa langsung menghubungi kantor imigrasi terdekat dan langsung petugas dari seksi intelijen itu bisa langsung meluncur buat memeriksa orang asing tersebut. Berarti di luar ranah divisi Bapak ya? Iya. Baik. Lalu apa yang sekarang saat ini maksudnya inovasi layanan? Kalau tadi kan inovasi layanan itu kan 7 ya? Pas 7. Pas 7. Iya. Baik. Apakah masih ranah pas 7 di Lalin Talkim ini? Iya. Ya, seperti apa itu Pak?
pas 7 itu pengantaran paspor, tapi masih di dalam wilayah kota Parepare. Ya. Untuk kota, kalau buat kota lainnya kami ada inovasi dari pusat Direktorat Jenderal Imigrasi yang di Jakarta. Ya. Itu ada layanan Easy Paspor. Jadi petugas langsung ke tempat pemohon. Jadi tapi ada batasannya Bu, minimal 20 sampai 30 orang untuk seperti melakukan layanan itu. Kolektif berarti Iya. ya. Tidak. Jadi petugas melakukan foto wawancara langsung ke tempatnya. Jadi bukan di kantor lagi. Biar tidak buat menghemat waktu. Iya. Jadi petugas ke sana melakukan foto wawancara. Ya Gitu. seperti itu. Jadi timbal baliknya ada Pak ya, maksudnya kalau tidak yang mau bikin paspor ini datang ke kantor boleh, Iya. atau dari pihak imigrasi sendiri ini yang datang ke tempat kolektif ini Ya, sendiri, seperti itu betul. ya Pak ya. Jadi timbal balik seperti itu Iya, ya. iya. Baik, yalah Pak, kalau seandainya kita ngelayanin per individu, waduh berapa SDM nih Pak, kota Parepare gitu kan. Ya baik, lalu ini kan ranahnya tadi tentang kitas, apakah juga termasuk pas 7 itu juga pelayanan untuk perpanjangan kitas ataupun kitab tadi itu Pak? Apakah pelayanan itu seperti itu juga ada? Kalau untuk pelayanan perpanjangan kita seizin tinggal keimigrasian itu harus langsung datang ke kantor. Harus datang? Iya. Kalau pas 7 itu cuma pengantaran paspor. Jadi paspor yang sudah jadi Ya. diantar ke pemilik paspor. Paspor. Kayak begitu, ya. Iya. Tapi masih dalam lingkungan kota Parepare. Kota Parepare. Iya. Dan kolektif ya Pak ya? Bukan. Kalau kolektif itu easy paspor, pembuatan. Pembuatannya. Ya, jadi awal kita mau buat paspor, foto wawancara itu easy paspor. Iya. Jadi Oh, yang- easy paspor iya. itu kolektifnya tadi. Iya. Lalu untuk pengantarannya juga Pak bisa individuan, per personal. Umpamanya nih, 10 orang nih datang nih, mereka minta pas 7, minta diantarkan. Itu apakah seperti itu Pak, atau memang dia kolektif gitu loh? Selama dia dalam kota Parepare ya pasti kami antarkan. Diantar Pak, Iya. meskipun hanya 1 orang. Iya. Oh gitu, yang ada di mindset saya tadi, Ya. pertanyaan saya pikir itu bisa diantar kalau dia kolektif, umpamanya 5 orang, tidak ya? Mohon maaf Bu. Ya. Jadi inovasi pas 7 dan easy paspor ini berbeda. Berbeda. Ya. Iya. Pas 7 itu setiap orang yang membuat paspor bisa Diantarkan. iya diantarkan selama itu ada di dalam kota Ranah kota Parepare. Baik. Itu pun kalau yang bersangkutan mau untuk diantarkan. Mau Tergantung orangnya kan. Kalau mau diantarkan kami antarkan selama di dalam kota Parepare. Iya. Sedangkan easy paspor itu terkait pembuatan paspor. Awal proses paspor, foto wawancara gitu, petugas datang ke tempat semacam komunitas atau apa begitu. Jumlah orangnya itu minimal 20 sampai 30 lah, minimal 20 sampai 30 itu minimalnya. Minimalnya Jadi ya. pembuatan paspornya. Wah keren banget nih Sobat Peduli ini, terbantukan sekali ya. Umpamanya saya punya keluarga nih, anak, cucu, tante gitu pada mau bikin paspor semua gitu kan, datang, tidak harus travel ya Pak ya? Ya, Tidak harus agen travel ya? tidak harus. Kalau kolektif keluarga besar gitu, mereka mau rata-rata bikin paspor bisa datang. Itu ada maksudnya ada administrasi tambahan nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Sama dengan pas 7 tadi? Iya, tidak ada. Tidak ada? Iya. Tidak ada ya. Sobat Peduli, baik. Jadi Anda jangan sampai di luaran sana ada informasi kalau mau bikin paspor nih saya permudah segini dan lain sebagainya, ada biaya tambahannya kalau dari petugas. Kalau di luar petugas ya nggak bertanggung jawab kan gitu Iya, ya Pak ya. benar. Seperti itu gitu kan, salahnya sendiri mewakilkan kepada orang lain gitu kan. Ya baik, karena di luaran sana seperti itu nih Pak. Ya, Jadi betul. kita harus klarifikasi ini gitu kan masyarakat, supaya konotasi mereka terhadap keimigrasian itu bikin paspor mahal, dipersulit dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Kenyataannya saya dapat sendiri Pak, itu tadi 2 anak saya yang bikin paspor gitu. Ya. Nah, jadi baik Sobat Peduli, silakan 0811 459 969. Bicara tentang kitas nih Pak. Berarti kan dari Kasih Lantaskim juga ini ranahnya menerbitkan kitas dan kitab. Iya, benar. Kitas dan kitab ya Pak ya. Lalu tentunya dalam satu perusahaan, apakah juga umpamanya dia memperkerjakan tenaga asing gitu kan ya, expert umpamanya, Iya. ada expert di situ, kemudian apakah pihak imigrasi ini dia bisa kolektif datang ke sana, umpamanya banyak expertnya di sana, atau dari pihak perusahaan yang harus datang ke imigrasi?
dari pihak perusahaan karena belum ada layanan itu dari pusat mengenai apa namanya pengambilan kitas itu ke perusahaan belum ada, kecuali biasa ada yang bersangkutan atau orang asing yang ingin memperpanjang izin tinggal atau mengurus izin tinggal itu misalnya sakit atau apa, pasti kami datang ke sana. Tapi berarti ini ranahnya Kasih Lantas, Kim? Iya, benar. Baik. Lalu kalau seandainya nih Pak ya, ada ini kan juga referensi buat para pengusaha yang bisa jadi ada di Kota Parepare ini, ataupun ini cakupannya masih di Ajataparan juga 8 tadi kabupaten benar. ya. Seandainya di luar kabupaten, umumnya di luar Kota Parepare memperkerjakan tenaga asing, ini kan juga referensi untuk mereka karena kita didengar di semua banyak nih Pak ya. Jadi apa syaratnya perpanjangan kitab gitu ya buat ekspor itu tenaga asing yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama pasti itu izin dari dari pusat. Dia harus mempunyai izin masuk. Jadi awal dia masuk ke Indonesia itu dia harus menggunakan visa kerja. Visa kerja. Ya. Baik. Setelah dia masuk ke Indonesia, dia harus melapor ke kantor imigrasi di mana dia terdekat dari perusahaannya, kemudian melapor ke situ. Nanti nanti ada tim imigrasi sendiri. ya, bukan dari perusahaannya itu, jadi semacam sponsornya dia buat begitu. Dia harus ada sponsor, izin tinggal, harus ada IMTA ya. IMTA. Ya, IMTA itu dari dinas tenaga kerja gitu. Jadi banyak itu di itu. Oh, seperti itu masih banyak ya. Ada nggak Pak ditemui kasus-kasus pelanggaran izin tinggal tenaga kerja asing di Ajataparan ini Pak? Selama saya bertugas di sini, saya kan baru di sini Bu. Per Januari saya dinas di Parepare. Selama saya tugas sih belum ada sih Bu. Dari dari bulan apa Pak? Dari Januari. Dari Januari 2023. Tentunya kan ada yang namanya limpahan tugas gitu kan. Nah dari data-data sebelumnya ada nggak Pak seperti itu dari tahun 2000 umpamanya 2020 gitu? Oh belum ada sih Bu. Belum ada ya, belum ada pelanggaran ya. Karena buat ekspat atau orang asing yang di wilayah kerja kantor imigrasi Parepare ini masih kurang lah Bu, belum banyak. Belum banyak ya, tapi ada ya Pak ya? Ada. Dan itu terdata? Terdata ya Pak. Kebanyakan itu ekspor dari mana Pak? Ekspor dari perusahaan-perusahaan ada di Baru, kan ada PLTU di Baru itu. Dari negara mana tuh rata-rata Pak? Dari Cina ya. Cina ya, kebanyakan Cina ya. Baik, Sobat Peduli di 0811459969 makin seru aja ya kita ngobrol ya. Kita tahu kondisi seperti apa kalau kita. Iya baik Sobat Peduli ya. Saya sempat melihat ini di di live streaming banyak sekali komentar ya. Dan saat ini kita disaksikan ada 6 mata. Tapi bisa saja dari 6 mata ini ternyata banyak mata yang belakang yang juga menyaksikan ya. Ada banyak sekali komentarnya ya Sobat Peduli ya. Baik, untuk saat ini saya akan informasikan kepada Anda ya bahwa di Apa Kabar Parepare hingga pukul 11 nanti maksud saya dari hingga pukul 10 obrolan kita ini bersama dengan narasumber dari kantor imigrasi Kota Parepare. Yang kita bahas tadi itu mengenai inovasi yang dilakukan oleh kantor imigrasi yang ada di Kota Parepare. Nah, cakupannya itu ada 7 kabupaten, 1 kota. Kota Parepare, dan kita ada 8 itu adalah Toraja, Enrekang, kemudian Pinrang, Sidrap, kemudian Wajo, Sopeng, kemudian Baru ya. Baik. Sobat Peduli bersama dengan Bapak Hairul Ikrar Rusli ya, dan Bapak Andi Muhammad Reza. Beliau adalah Kasih Tikem dan Kasih Lalintalkim ya. Tulisannya gede-gede banget Pak. Jadi saya tuh ngebacanya sampai iya baik, inovasi layanan keimigrasian. Terima kasih ya yang udah nanggapin ini di live streaming. Ada Akbar Ahmad 47 Lalan ya. Kemudian ada terima kasih juga buat Yusmawan. Terima kasih juga buat Tanwir Asri.
Ada juga akun dari Ribas Arro Kafang. Terima kasih juga buat Eva Nurdin di sini ya. Ada juga mana tadi ini ya? Ada beberapa di sini tadi. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi menyemangati ya. Ada Eni Yoga Yogi, ada Nur dan Nia ya. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi meskipun via live streaming ya. Boleh Anda yang ingin bertanya di 0811 459 969 ya. Ya di sini lebih banyak emoticon ya. Easy Passport juga ditanggapi tadi ya oleh Bapak Akbar Ahmad Matujulalan. Kemudian ya, terima kasih buat semuanya. Kembali lagi kita ke dua narasumber yang luar biasa untuk hari ini. Dan sepertinya ini bukan yang kali pertama kita ngobrol-ngobrol tentang keimigrasian ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol juga ya di Apa Kabar Pare-Pare. Baik Sobat Peduli, memang kita butuh informasi yang update. Jangan sampai ada jeda, sehingga ketika ada jeda informasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk hal-hal yang tidak baik, gitu kan, untuk merugikan seperti itu. Kenyataannya memang apa fasilitas yang diberikan seperti Pas 7, kemudian Easy Paspor, semuanya itu zero budget. Maksudnya tidak ada biaya tambahan gitu kan. Lain hal ketika Anda menggunakan orang ketiga Anda, umumnya belum bisa hadir dalam pembuatan paspor seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi ke ranah inovasi tadi. Apakah ada terobosan lain kira-kira? Kan saat ini yang dilayani itu hanya Kota Parepare saja. Apakah nanti bagaimana dengan nasib ketujuh kabupaten ini? Apakah akan ada layanan seperti itu? Dan kira-kira kapan itu Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi selain didukung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unit rujukan pusat kami, inovasi-inovasi itu tentunya tidak hanya sebatas skop beberapa wilayah ya, pastinya ke wilayah-wilayah lain yang kita bilang tadi Mbak bilang agak jauh nih tempatnya gitu kan, agak susah nih dijangkau gitu kan itu. Sebenarnya pusat itu sudah melakukan MOU sebenarnya dengan PT Pos Indonesia. Untuk PT Pos Indonesia, jadi kita sudah melakukan kerjasama, perjanjian kerjasama. Jadi paspor-paspor yang sudah jadi itu sebenarnya bisa diantarkan juga. Berarti nanti bisa by kurir ya Pak ya? Tapi bisa. Pos ya? PT Pos ya. Pos. Nah, karena habis selesai COVID nih Mbak, jadi kan COVID kan semua dibatasi. Betul. Pembatasan bepergian, batasan kemana-mana, dan ini kami akan mulai kembali nanti menjalin kerjasama koordinasi lagi dengan PT Pos. Selain itu program-program seperti Easy Passport itu juga bisa mengakomodir kok. Artinya ya? Dengan adanya permintaan dari suatu komunitas, yayasan, lembaga, instansi pemerintah, universitas, sekolah apapun bentuknya itu, dengan jumlah 20 sampai 30 orang yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke Parepare karena mungkin kesibukan yang lain, mereka dapat meminta kantor imigrasi, memohon ke kantor imigrasi sampai ke Toraja sana ya Pak? Bisa. Begitu. Sampai kemanapun insya Allah bisa. Tapi tentunya ada biaya tambahan dong Pak. Kalau sampai durasinya sampai ke sana tanah Toraja. Jadi tentunya inovasi-inovasi program-program yang dibikin ini bukan tidak dengan mempertimbangkan atau sudah dianalisa terlebih dahulu tentang SDM-nya, tentang ketersediaan alat, sarana prasarananya, ketersediaan anggaran. Insya Allah semua bisa kita atasi. Oh begitu. Iya. Luar biasa. Artinya SDM bisa kita atur, alat kita juga punya. Jadi untuk bikin paspor itu tidak hanya komputer yang ada di kantor saja, kita punya mobile unit, artinya satu set komputer untuk pembuatan paspor itu udah ada komputer, udah ada kamera, sidik jarinya, itu lengkap bisa dibawa-bawa. Seperti yang kita tahu sekarang kan cakupan jaringan data ini kan sudah cukup luas, dimanapun online sudah bisa. Dengan hanya memanfaatkan itu, imigrasi itu bisa membuatkan paspor untuk orang di mana saja selama jaringan internet itu ada dan lancar. Seperti itu. Berarti ini sudah ada kerjasama dengan Pos ya, PT Pos Indonesia untuk layanan tadi itu Pas 7 itu perpanjangan dari Pas 7 mungkin seperti itu Pak ya. Kemudian juga ada layanan, kalau saat ini sudah ada berapa kabupaten Pak yang menggunakan Easy Passport ini? Hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Iya, kita nggak bisa perkirakan bilang ini karena di itu ke cover Pak?
Tercover semua, insya Allah tercover Keren semua karena banget di sih 7 imigrasi. kabupaten satu kota ini kan jaringan sudah ada semua. Selama Iya. ada itu ada. Kami informasikan juga, kami juga sudah ada kerjasama dengan pemerintah 2 kabupaten, Iya. yaitu Kabupaten Baru dengan Kabupaten Pindrang. Pindah. Karena mereka menyediakan, setelah yang kita tahu sekarang ada mall pelayanan publik kan ya. Iya. Jadi pemerintah daerah setempat itu menyediakan satu gedung, di mana di dalam gedung itu semua instansi yang menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat itu disatukan. Iya. Jadi kami di imigrasi juga disediakan counter khusus di situ. Counter. Di Counter dalam nomor berapa tuh, Pak? enggak ngerti nomornya ya Pak Counter Rizal. nomornya nggak tahu ya? Tinggal masuk aja. Ya, tinggal masuk aja ya, Jadi cari di ya. dalam mall pelayanan publik itu kami juga melayani pembuatan paspor. Iya. Nah, untuk saat ini untuk mengakomodir inovasi atau program yang lain, kami tidak bisa standby setiap hari. Iya. Jadi kami jadwalkan bergantian Di antara Baru mall dengan publik itu Pindrang. tadi. Di mall publik di Baru dengan di Pindrang itu. Oh, Jadi setiap Baru 2 dengan minggu Pindrang. sekali kita hadir di mall pelayanan publik di Pindrang. Setelah itu 2 minggu lagi kita hadir di Baru seperti itu. Baru gitu Iya. ya. Wah, sobat peduli ya, dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di cakupan wilayah dari keimigrasian tadi ya, 8 kabupaten di Kota Parepare, Anda bisa langsung ke mall publik baru untuk sementara ini baru dengan Pindrang. Pindrang Iya. ya. Itu dari waktunya hari apa sampai dengan hari apa tuh? Untuk itulah Setiap hari kita Rabu. setiap hari Rabu. Setiap hari Iya, Rabu. heeh. Jadi once a week. 1 kali 1 minggu. 2 minggu sekali. 2 minggu 1 kali. Iya. Iya. Berarti 1 bulan hanya 2 kali. Hanya Iya. 2 kali. Hanya 2 kali. Iya. Udahlah Pak, kan juga kalau paspor untuk saat ini juga kan orang berpikir mau kemana gitu kan ya. Atau buat punya-punyaan aja. Tapi nanti saya yakin Pak, suatu saat nanti akan menjamur ini orang-orang butuh paspor. Kenapa? Karena contohnya nih, sekarang kita kalau mau ke Timor Leste kan harus pakai paspor, Betul. Ya. gitu kan. Kemudian ke negara tetangga sebelah ini kan, Indonesia dengan Malaysia ini kan banyak sekali hubungan erat kekeluargaan gitu kan, Betul. yang ada di sana. Jadi saya yakin nanti mungkin nih paspor minimal untuk kayak ke Singapura, kayak cakupan itu banyak ya Pak ya. Nah, sudah berapa kebanyakan nih paspor yang yang dibuat ini rata-rata paspor untuk apa Pak? Ya kalau selama ini sih kebanyakan ya, Iya. kalau di Kota Parepare itu hanya untuk berwisata. Berwisata Ya, ya. karena sebagaimana yang kita tahu sekarang kan keluar negeri itu bukan hal yang Surat mewah seperti lagi dulu. seperti Iya, zaman dahulu betul. kala gitu kan. Iya. Dulu kan transportasi susah, pesawat terbatas jadwalnya. Bikin paspor aduh ribet banget. Ribet banget. Harga tiket mahal, dulu kan Iya. harga hotel mahal. Di segala saldo di macam. bank harus sekian. Harus sekian baru gitu bisa datang. kan. Sekarang semua banyak pilihannya, banyak choice-nya, banyak opsinya, Iya. sehingga masyarakat juga bisa menjangkau itu. Ya dengan itulah kebanyakan untuk berwisata, Pak. Untuk wisata ya. Betul. Kalau untuk paspor kerja itu gimana Pak? Ada nggak perbedaan antara paspor kerja dengan paspor untuk traveling seperti itu? Ya, oke. Jadi paspor ini adalah surat perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi Iya. warga negara Indonesia yang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Keluar negeri. Jadi tidak ada pembedaan, tidak ada tidak bedanya. ada pembedaan. Jadi paspor ini satu dokumen untuk melakukan perjalanan. Identitas dia ketika di luar Identitas negeri. dia betul. Adapun masalah kerja, masalah wisata itu hanyalah tujuan dari si pemegang paspor ini. Tapi tentunya kantor imigrasi ketika memberikan paspor itu kewajiban kami, kewajiban formal, material, itu juga kewajiban moral kami juga untuk memastikan bahwasannya paspor ini dokumen negara yang diberikan kepada orang warga negara Indonesia itu betul-betul diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, dalam artian si orang ini mempunyai kapasitas, kompetensi yang bisa diyakini baik untuk dapat memegang dokumen negara ini, seperti itu. Jadi mereka boleh punya paspor, tapi kita harus wawancara. Jadi dalam pembuatan paspor itu ada wawancara. Wawancara. Untuk apa paspornya dibuat? Ya, apakah si yang bersangkutan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik? Kemana berangkatnya? Berapa hari? Kita harus pastikan apakah betul yang bersangkutan ini kalau kita berikan paspor dia bisa menggunakan dengan baik untuk keselamatan dirinya nanti ketika berangkat sampai pulang. Nah, pada saat wawancara itu kan jawaban macam-macam. Iya, iya. Ada yang berwisata, ada yang untuk bekerja. Nah, kalau untuk bekerja ini kan domainnya bukan hanya di imigrasi. Karena Dinas imigrasi Tenaga kan Kerja. mengeluarkan dokumen negara. Ada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kalau di kota ada Dinas Tenaga Kerja, ya kan. Untuk saat ini ada lembaga atau instansi sendiri yang mengenang ini khusus bagi warga negara asing yang ini bekerja di luar negeri, yaitu BP2MI. Nah, tentunya kami akan meminta kepada yang bersangkutan apakah sudah punya rekomendasi dari BP2MI. Kita harus benar-benar memastikan bahwasanya paspor ini layak untuk diberikan kepada orang ini dan untuk menjamin keselamatan warga negara kita sendiri. Seperti itu, Mbak. Berarti apabila terjadi umpamanya manipulasi informasi yang diberikan dari si calon pemegang paspor ini, itu di luar ranah keimigrasian ya Pak ya. Umpamanya dia bikin paspor nih, paspornya keluar. Udah gitu ternyata ini paspornya bukan traveling, ternyata untuk kerja di sana gitu bertahun-tahun. Kemudian timbullah satu masalah atau kasus. Ini sudah di luar ranahnya kantor imigrasi Sudah ya, Pak, ya? di luar, udah uncontrollable itu, Mbak. Ibaratnya kita sekarang punya SIM motor dipakai naik mobil kan, gak ada yang tahu kan, Mbak. Iya betul. Nah, kecuali ya tentunya imigrasi harus tetap senantiasa Kayaknya, mengawasi gitu. Ini Pak, Bapak nih sekarang memberi saya inspirasi loh. Oh, gitu. Kayaknya perlu deh kayaknya paspor itu ya. Ini paspor untuk tenaga kerja, ini paspor untuk umroh gitu kan. Jangan sampai seperti tadi itu SIM A gitu kan. Dia pakai kalau SIM A tuh pakai SIM C gitu kan. SIM C Ya. dipakai untuk kendaraan mobil gitu kan. Jelas-jelas SIM C ini untuk motor, bukan untuk mobil gitu Pak ya. Jadi mungkin dari segi paspor itu orang udah tahu wah ini bakal kerja ini, oh ini buat travel. Jadi minimal kita tidak harus cek visanya dia gitu kan, izin apanya, udah ketahuan bahwa ini paspornya ini paspor tenaga kerja gitu Pak ya. Nah, ini Mbak udah nyebutin tadi Iya, visa. visa. Itu yang saya maksud. Iya. Boleh kita punya dokumen, tapi yang membedakan penggunaan dokumen itu untuk Iya. bekerja atau traveling segala macam, itulah namanya visa. Visa betul. Iya, visa kan bermacam-macam. Iya. Kita keluar negeri, ada untuk berwisata, ada untuk bekerja. Ini mengeluarkan imigrasi juga Pak? Bukan. Bukan kan? Visa itu dikeluarkan oleh negara yang akan kita Yang tuju. akan tuju. Seumpama mbaknya mau ke Australia, taruhlah. Australia. Tujuan Australia terlalu dekat kali ya. Ke Amerika lah. Amerika. Atau Perancis gitu kan. Jepang umumnya. Untuk tujuan apa seumpama? Bu, saya mau studi banding dengan Iya. radio yang ada di Perancis gitu. Karena Amin. live streamingnya sampai ke Pare-Pare gitu kan, Mbak. Iya, iya, Nah, iya. Mbaknya dengan modal paspor Iya. datang ke perwakilan negara Perancis Iya. di Indonesia, di Minta Jakarta. sponsor di sana Iya, ya. atau di yang kita kenal selama ini mungkin istilahnya kedubes. Kedubes. Ya, kedutaan besar atau bisa via online. Iya. Pak, saya dari Radio Peduli punya paspor mau ke Perancis Ke Perancis untuk nih, studi amin, banding. amin. Apa izinnya yang harus saya gunakan? Apa visanya? Nah, disitulah Iya. pembedaan untuk penggunaan paspor tersebut. Dari visa itulah, Mbak. Visa dengan fiskal ya. Fiskal, beda. beda Kalau lagi. fiskal beda lagi Beda ya. lagi. Tidak ada. Udah nggak Kalau- ada sekarang. Sudah udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Semua visa semua. Semua bisa. Dulu kan kalau visa itu khusus hanya untuk Asia ya. Kalau fiskal itu ke Eropa atau gimana? Sekarang udah nggak ada fiskal nggak, jadi nggak usah dibahas. nggak usah dibahas. Ya, ini keterbatasan waktu nih kalau udah bicara kayak model kayak gini. Saya senang banget sih sebenarnya, banyak sekali edukasi kepada masyarakat. Dimana yang di sini dalam hal ini juga saya juga nggak tahu nih Pak nih ya. Sobat Peduli, ada Bapak Hairul Ikral Rusdi dengan Bapak Andi Muhammad Reza. Beliau adalah dari kantor keimigrasian. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang inovasi layanan keimigrasian dan apa yang akan step yang akan dilakukan oleh keimigrasian tadi. Nah, kalau kita bicara tentang ranah paspor, ranah visa, tentunya kan berbeda ya. Makanya tadi saya jelaskan kembali, saya pertanyakan kembali, apakah visa itu bisa jadi orang awam belum mengerti, oh visa itu didapatkan di mana seperti itu dan persyaratannya apa. Tapi karena ini di luar ranah dari kantor keimigrasian sehingga tidak ranah di situ untuk kita perbincangkan. Contohnya tadi sudah kita sampaikan bahwa adanya pas 7, kemudian akan seperti apa, kemudian isi paspor seperti apa. Baik, ini Bapak Hairul dengan Pak Andi Muhammad, mohon maaf waktunya terbatas banget nih. Saya pengen banget ngobrol. Next kita akan bicara. Kalau perlu kita bikin sosialisasi Pak. Apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat gitu kan, untuk pelayanannya, mempunyai aplikasinya gitu kan, di sounding kepada masyarakat bisa via dari Radio Peduli Pak. Silahkan kita dipergunakan. Dan untuk statement terakhirnya Pak, silahkan disampaikan kepada masyarakat. Mungkin dari Pak Hairul dan Pak Andi Muhammad ada statement closingnya? Untuk statement terakhir ini kami minta kepada masyarakat apabila ingin membuat paspor langsung saja membuat melalui aplikasi M-Paspor, tidak usah
ke orang lain ataukah itu calo atau apa, sangat gampang Bu sekarang. Sudah bisa melalui M-Paspor untuk membuat paspor. Aplikasi itu Pak ya? ya? Aplikasi. Bisa diunduh di App Store. Gitu. Store. Ya. Baik, mungkin dari Pak Ikrar silakan. Ya, terima kasih. Closing statement saya agar masyarakat sekarang itu harus lebih cerdas, terutama dalam penggunaan teknologi informasi pemanfaatan, karena semua sekarang sudah memanfaatkan itu. Jadi bagi masyarakat, karena sekarang semua rata-rata sudah mempunyai ponsel, telepon seluler, udah cakupan jaringan yang sudah cukup luas. Harapan kami sebagai instansi pemerintah, juga tuntutan kami, karena memang sekarang sistemnya pemanfaatan teknologi, kami mengharapkan supaya masyarakat itu bisa lebih banyak belajar tentang penggunaan teknologi. Seperti itu aja Mbak. Ya baik, terima kasih Pak. Lain waktu kita akan ketemu lagi. Mungkin ada inovasi-inovasi yang akan diinformasikan kepada masyarakat apa aja lagi ya pengembangannya, selain tadi hadir 2 kali sebulan di Baru dengan Pinrang di mall publiknya. Kemudian ada Easy Passport inovasinya, kemudian MOU yang akan teraplikasikan pasca Covid gitu kan dengan PT Pos, sehingga nanti yang di luar sana mereka bisa juga tanpa harus datang ke kantor imigrasi Kota Parepare, paspornya bisa diterima. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.